teman-teman, perkenalkan nama saya Fatin Nurdiana dengan NIM 250101065. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa di era digital saat ini, beserta dengan contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana orang dari Aceh, Papua, Kalimantan, Jawa, dan daerah lainnya itu bisa saling memahami meskipun memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda? Jawabannya adalah karena kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, jadi kita bisa lebih mudah dalam memahami bahasanya. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Jika setiap orang hanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, tentu saja komunikasi akan menjadi terasa sulit. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah dapat berkomunikasi, bekerja sama, dan saling memahami tanpa adanya hambatan bahasa. Nah, lalu bagaimana peran bahasa Indonesia di era digital saat ini? Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas dilakukan melalui internet seperti media sosial, pembelajaran online, diskusi, hingga penyebaran informasi. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama dalam media sosial. Misalnya ada seorang konten kreator dari Aceh. Dia membuat video di TikTok menggunakan bahasa Indonesia. Video tersebut kemudian ditonton oleh orang-orang dari provinsi lain seperti dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Karena dia menggunakan bahasa Indonesia, semua orang bisa memahami isi video tersebut meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda dan memiliki bahasa daerah masing-masing. Inilah salah satu bukti bahwa bahasa Indonesia dapat menyatukan masyarakat Indonesia di dunia digital saat ini. Lalu contoh keduanya dalam pendidikan online ya, seperti saat kuliah atau sekolah online. Peserta didik pasti berasal dari berbagai daerah dong. Ada yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Jadi kayak ketika dosen atau guru menjelaskan materi menggunakan bahasa Indonesia, semua siswa pasti dapat memahami pembelajaran yang diberikan. Jika setiap orang menggunakan bahasa daerahnya sendiri, tentu saja proses belajaran akan menjadi terasa sulit. Nah, lalu ada contoh ketiga. Contoh ketiga ada di dalam penyebaran informasi. Contohnya itu saat terjadi bencana atau gempa bumi gitu ya, pemerintah dan media menyampaikan informasi serta himbauan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dengan begitu masyarakat dari seluruh Indonesia dapat memahami informasi tersebut dengan cepat dan mengurangi kesalahpahaman. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu membantu menyatukan masyarakat dalam menghadapi situasi penting. Lalu ada contoh keempatnya dalam komunikasi antar daerah. Misalnya seorang mahasiswa dari Aceh, dia berkuliah di Yogyakarta dan memiliki teman dari berbagai daerah seperti Papua, Bali, dan Sulawesi. Contohnya, walaupun mereka memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, mereka tetap bisa berteman, berdiskusi, dan bekerja sama menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu, bahasa Indonesia menjadi alat yang mempererat persatuan di tengah keberagaman. Selain itu, bahasa Indonesia juga memperkuat rasa nasionalisme dan identitas bangsa. Walaupun kita berbeda-beda suku, budaya, dan bahasa daerah, kita tetap memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, terutama di era digital saat ini. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi, berbagi informasi, belajar, dan bekerja sama tanpa terhalang perbedaan daerah maupun budaya. Oleh karena itu, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun di dunia digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.